Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya. Kita lihat dulu Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan pada saat ini kita boleh simak dengan seksama, ya. Kita simak dengan seksama hal-hal apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, pengurapan Allah menyertai, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, di dalam Yohanes 17 di ayat yang ketiga ini kita lihat bersama bahwa Yesus itu adalah utusan, ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sama-sama dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa memahami firman Tuhan, ya. Di ayat 3 saya baca lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Sebentar nanti kita simpulkan. Pertama di sini katakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Sehingga orang-orang yang di luar Yesus atau di luar Kristen selalu menekankan ayat ini, ya, menyatakan bahwa Yesus hanya sebagai utusan. Yesus bukanlah Tuhan. Seperti itu. Tapi makanya sebentar kita simpulkan. Lanjut lagi Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. Kita simak dan pahami firman Tuhan dari awal sampai akhir, ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Matius 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, di Matius 4 ayat 2 ini dikatakan bahwa Yesus lapar. Ya, di kita ini lagi melihat kitab Injil. Kitab Injil berbicara pelayanan Yesus waktu dia menjadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu pahami dengan benar, ya, firman Tuhan. Pertama tadi dikatakan bahwa Yesus adalah utusan. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa Yesus lapar, ya kan? Pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa Yesus lapar. Di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lanjut. Kita lihat dulu ayat-ayatnya, baru sebentar kita akan menyimpulkan, ya. Saya kenal percaya banyak rahasia akan dibukakan pada pagi hari ini. Amin. Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat yang 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya. Lukas 2 ayat 21 dikatakan bahwa Yesus disunat. Ya, enggak apa-apa. Firman Tuhan terbuka. Firman Tuhan itu transparan. Tapi sebentar kita akan simpulkan, ya. Perhatikan baik bahwa Yesus disunat. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Lukas 22 ayat ke-43 dan ke-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus dikuatkan malaikat dan sangat apa tadi? Ketakutan. Benar nggak? Ya, ketakutan. Oke. Lanjut Matius 4 ayat 10.
Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, Yesus mengatakan apa? Enyalah. Yang disembah itu adalah Tuhan Allah, ya, yang disembah. Oke. Terakhir, Matius 27 ayat 59. Matius 27 ayat 59. Matius 27 ayat yang ke-9 Enggak, ayat yang ke-59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ya, oke. Mayat siapa itu? Mayat Yesus. Mayat Yesus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, sebentar kita akan simpulkan. Saya yakin dan percaya banyak rahasia-rahasia dan kita akan memahami siapakah Yesus yang kita sembah saat ini. Amin. Nah, di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus hanya diutus. Benar kan? Kitab Injil memang menceritakan waktu Yesus menjadi manusia, tubuh kebangkitan, dan juga dia terangkat ke surga. Nah, kemudian di Matius 4 ayat 2 dikatakan bahwa Yesus lapar, gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, iman kita di dalam Yesus, kalau kita tidak kuat, orang akan lemah gitu, kalau tidak memahami firman. Itu maksud saya. Kenapa Yesus lapar? Gitu. Jawabannya apa? Karena dia menjadi manusia. Tapi pada waktu itu dia menjadi manusia. Kemudian Yesus disunat sebagai manusia, mengikuti aturan yang ada pada saat itu. Dia harus disunat. Kemudian dia satu waktu merasa ketakutan, ya, ketakutan, dan malaikat yang memberikan kekuatan kepada dia. Nah, nanti sebentar Bapak Ibu, ya, kita jangan sedih dulu, ya. Kemudian Yesus mengatakan yang disembah itu adalah Tuhan, ya. Yang disembah itu adalah Tuhan Allah yang harus disembah. Perhatikan, Tuhan dan Allah yang harus disembah. Tidak ada yang lain, ya. Yang kita sembah adalah Tuhan dan Allah. Haleluya. Dan setelah kita di Matius 27 ayat 59 katakan bahwa mayat, ya kan, Yesus mati. Menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah kita mau menyembah Yesus lagi? Yesus hanya diutus, Yesus lapar, ya kan? Nanti ada orang, kok Tuhan kok masih ada Tuhan lagi di atasnya, kan? Berarti ada yang memutus, ya kan? Ada yang memutus. Kemudian lapar, masa Tuhan kok kita sembah kok Tuhan lapar, kok Tuhan disunat, ya kan? Hah? Sebentar ya, Bapak Ibu jangan dulu, telinganya jangan dulu panas, ya. Tapi memang kita harus mengerti. Kemudian dia ketakutan, malaikat yang berikan dia kekuatan. Kemudian dia bilang yang disembah itu adalah Tuhan Allah, ya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, sebentar kita akan menjawab dan Alkitab sendiri akan menjawab. Amin. Oke, marilah kita mulai lihat dari Ulangan 10 ayat 17, ya. Kalau tadi sedikit tegang, mari kita rileks. Ulangan 10 ayat 17. Baca. Ulangan 10 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ya, Allah segala Allah. Siapakah dia? Bingung ya? Siapakah dia? Yesus. Gak ada berani jawab. Gak ada berani jawab karena lihat ayat-ayat yang di tadi, ya. Yesus lapar. Gak ada berani mengatakan dia Tuhan. Sebentar nanti Alkitab yang menjelaskan. Yeremia 9 ayat 5. Gak apa-apa, kita banyak ayat aja, ya. Yeremia 9 ayat yang ke-5.
yang seorang menipu yang lain dan Yesaya maaf. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, ya. Anak telah lahir, ya kan? Anak itu berbicara siapa? Nah, anak itu berbicara Yesus yang akan datang, ya. Kita bisa itu menubuatkan yang akan datang, ya. Lahir itu, ya, anak manusia itu pertama apa? Penasihat ajaib. Gelarnya pertama penasihat ajaib. Kemudian Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapak Ibu sudah mulai kelihatan, ya. Siapa sih ya Yesus itu? Yesus itu sudah mulai, ya, ini baru karena ini nubuatan, ya. Yang akan datang itu anak itu dia Allah. Amen. Dia Allah, ya, tapi ini baru sedikit. Kita akan buka sebentar. Berarti di sini kita sudah mulai mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, amin, ya. Yeremia 43, Yesaya 43 ayat 11. Lanjut. Yesaya 43 Ayat 11. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Maaf, Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, tidak ada juru selamat lain selain daripada Tuhan. Ini dinubuatkan. Ya, tidak ada juru selamat yang lain. Juru selamat itu siapa? Kok nggak ada berani yang jawab? Yesus. Berarti Yesus sudah ada di perjanjian lama. Amin. Di Yesaya dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat 14 saya maju lagi. Beginilah firman Tuhan, ya. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu, apa? Yang Maha Kudus, Allah Israel, ya. Bapak Ibu, sebentar kita akan buka dengan ayat-ayat yang akan mengunci pertanyaan ini. Dikatakan di sini Allah itu adalah Tuhan, itu adalah penebus. Siapakah penebus itu? Ya, penebus itu adalah itu Yesus sendiri, ya. Berarti dia sudah ada di perjanjian lama, ya. Di Yesaya sudah dibuatkan mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian kita lanjut lagi ke Yesaya pasal 44 ayat 6, ya. Baca lagi namanya. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, Alfa dan Omega, terdahulu dan terkemudian. Tidak ada yang lain, ya kan? Nggak ada yang lain, nggak ada duanya. Dia sendiri, amin. Dia sendiri. Buktinya di ayat yang ke-2 pasal 45. Buktinya bahwa dia sendiri. Yesaya 45 ayat 2. Yesaya 45 ayat yang ke-2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat 24. Maksudnya tadi Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat ke-24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Amin. Yesus sendiri atau Tuhan sendiri, ya. Kita sepakati, ya, bahwa Yesus sudah ada dari awal. Amin. Ya kan tadi kan awal yang akhir, Alfa dan Omega. Dan dikatakan bahwa dia sendiri yang menciptakan, ya, segala sesuatu yang ada, dia yang menciptakan, ya. Luar biasa, kita sudah dicerahkan, ya. Terus lagi, ya, kita jangan sampai di situ. Kalau tadi itu di perjanjian lama, ya, dia Alfa dan Omega itu sudah diberitahu di perjanjian lama sebelum dia datang, ya. Itu harus sesuai lagi dengan perjanjian baru. Tapi nanti sebentar, ya. Sekarang kita akan melihat 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20, baca. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20.
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Dia adalah apa? Allah yang benar. Allah yang Benar. benar. Haleluya. Nah, tadi Yesus waktu dia menjadi manusia, ini Bapak Ibu, yang kita harus tahu. Waktu dia menjadi manusia, ya dia memang jadi manusia, ya kan? Dia menyuruh untuk menyembah Allah, ya. Nah, ada banyak Allah di dunia ini, banyak Allah. Makanya di Ulangan tadi dikatakan bahwa Yesus itu atau Tuhan itu adalah Allah di atas segala Allah. Banyak Allah-Allah. Kalau di Alkitab dikatakan huruf kecil. Allah-Allah yang lain, penyembahan-penyembahan yang lain itu Allah-Allah yang huruf kecil, ya. Tetapi cuma satu Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Sebentar ada ayatnya, ya. Jadi saya sekarang ini tidak mau banyak berasumsi, ya. Saya lebih mau banyak melihat Alkitab. Saya lebih mau banyak melihat Alkitab, dan itu yang akan saya bukakan, ya. 1 Yohanes 5, ya. Terus sekarang Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Kita perhatikan ayat Wahyu 1 ayat 8. Kalau di Alkitab Android itu warna merah, itu berarti perkataan Yesus, ya. Yesus mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Terus apa lagi? Firman Tuhan Allah yang Firman Tuhan yang Allah yang ada, terus yang sudah ada dan yang akan datang. Yang akan datang. Yang maha kuasa. terakhir, yang maha kuasa. Kalau maha kuasa, apakah ada lain penguasa? Tidak ada lagi. Dia maha kuasa. Ya, kuasa paling tinggi ada di dalam dia. Makanya Bapak Ibu, jangan ragu kalau kita mengikuti Yesus, ya. Di kitab Injil tadi, waktu dia menjelaskan, waktu itu dia menjadi manusia. Filipi pasal 2 itu di ayat yang keberapa itu dikatakan bahwa dia mengosongkan diri. Waktu dia menjadi manusia, dia mengosongkan diri. Dan itu cuma berlaku waktu dia menjadi manusia. Ya sampai umur berapa dia? Ya lahir sampai umur sekitar 33 tahun. Ya lebih, ya. Sekitar 33 tahun. Itulah waktu dimana Yesus menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, selalu dia memperkatakan ada yang lebih tinggi dari dia, itu Bapa. Ada Bapa, ya. Dia selalu mengatakan dari Bapa. Gitu. Tetapi sebelum dia mati, sebelum dia naik ke surga, dia sudah mulai menceritakan kepada murid-muridnya, termasuk salah satunya adalah Filipus. Waktu Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu, kok nggak pernah kelihatan Bapa itu, gitu kan? Orang Israel mendetail kalau meneliti sesuatu, kok nggak kelihatan Bapamu, gitu. Apa kata Yesus? Filipus, kamu sudah lama bersama-sama dengan saya, kamu belum tahu siapa saya. Kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Makanya di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa anak itu adalah Bapa yang kekal. Kenapa dikatakan Alfa dan Omega? Awal dan akhir, ya. Di Yesaya 9 ayat 5 katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Arti dari Bapa yang kekal adalah kekal dari awal sampai akhir, dia Bapa. Amin. Iya, nggak berubah. Ini yang saya maksud Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita harus pahami. Dia adalah Bapa yang kekal itu. Dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega, dia Bapa. Makanya dia jelaskan kepada Filipus, Filipus, kamu sudah lama bersama-sama dengan saya, kamu belum tahu siapa saya. Kamu sudah melihat saya, kamu sudah melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Amin. Yang awal dan yang akhir. Haleluya. Nah ini sudah mulai dibukakan, ya. Wahyu 6 ayat 10. Nah ini akan kita lebih dalam lagi. Wahyu 6 ayat 10. Wahyu 6 ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Penguasa kudus.
linknya atau sambungannya itu di Yesaya yang kita baca tadi Bapak Ibu. Makanya dari awal saya baca-baca ayat dulu baru kita samakan gitu. Relevansinya begitu kuat yang di Yesaya 44 tadi, di ayat Yesaya ya ada yang dikatakan bahwa Maha Kudus. Ternyata Yesus itu ada Maha Kudus itu. Penguasa yang kudus, Yesus sendiri. Haleluya. Amin. Lanjut lagi 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius 6 ayat yang ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Terus. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Siapakah dia? Yesus. Penguasa tunggal. Penguasa yang Satu-satunya. satu-satunya, atau kalau bahasa mana itu atu-atunya. Ya, atu-atunya. Yesus itu satu-satunya. Kita katakan lagi. Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Amin. Amin. Allah kita satu-satunya. Firman Tuhan sudah mengatakan Bapak Ibu nggak usah ragu lagi. Ya. Lanjut lagi ya. Jadi dia penguasa tunggal, dia penguasa satu-satunya. Wahyu 6 ayat 10. Kita mundur sedikit. Ya, Wahyu 6 ayat 10. Wahyu 6 ayat yang ke-10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Haleluya. Penguasa yang kudus dan benar. Haleluya. Dia penguasa satu-satunya, dia penguasa yang kudus dan benar ya, nyambung dengan kitab Yesaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, firman Tuhan itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu sambung, tidak ada yang kontra. Kalau kita paham. Kalau kita tidak paham, ya berarti tersesat. Ya, tersesat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, ketika kita membaca perkataan-perkataan Yesus di kitab Injil tadi, dia utusan, dia lapar, dia disunat, dia ketakutan, itu karena dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia menjadi manusia. Ya, kalau kita berpikir itu sulit. Kalau kita yang Allah yang sempurna itu mau mengosongkan dirinya, mau dihina, itu luar biasa. Dan bagi saya itu adalah suatu teladan. Siapakah kita? Orang sehebat apapun, siapa kita? Ya, tidak ada yang perlu disombongkan. Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Dia mau menjadi manusia. Karena dia maha kuasa, bisa melakukan apapun. Amin. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Dia bisa menciptakan. Masih ada ayatnya lagi berapa ya? Dia yang menciptakan dan segalanya. Oke. Yudas 1 ayat 4. Nah, ini sudah mulai dalam lagi firman Tuhan ini. Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat yang ke-4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Penguasa dan Tuhan. Yang saya mau ambil di sini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, amin. Satu-satunya penguasa dan dia adalah Tuhan. Nah, waktu Yesus dicobai oleh iblis, waktu dia menjadi manusia, ingat ya, waktu dia menjadi manusia. Kalau Tuhan kan bisa dicobai, tetapi waktu dia menjadi manusia, dia bisa dicobai. Kira-kira sudah pahami ya? Haleluya. Waktu dia dicobai oleh iblis, dia katakan kita harus menyembah Tuhan dan Allah, ya. Ternyata setelah dia naik ke surga, dia Tuhan. Amin. Dia Allah. Buktinya baca lagi di Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Haleluya, yang setia, yang terpanggil, yang setia. Artinya di sini saya mau ambil sini bahwa dia adalah Tuhan di atas segala
Tuhan ya. Berarti nyambung dengan kita perjanjian lama ya. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan masih banyak ayat yang lain lagi Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Nah coba kita lihat Matius 15 ayat 24. Kita lihat Matius 2. Ini juga akan membukakan bagi kita supaya kita semangat dalam mengiring Tuhan. Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, sebentar ya. Yesus mengatakan bahwa dia hanya diutus ya. Kita kembali lagi, dia waktu itu masih manusia ya, jadi manusia. Dia diutus hanya untuk Domba-domba yang hilang. domba-domba yang hilang antara umat Israel. Israel. Nah, terus bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel? Apakah Nabi orang ada keturunan Israel, Yahudi? Enggak. Siapa di sini yang keturunan Yahudi? Ada? Ada? Enggak. Putri? Keturunan Yahudi? Enggak. Asli Sumba ya? Artinya begini, kalau firman Tuhan ini dipakai untuk orang yang tidak memahami, dipikir bahwa Yesus hanya datang untuk Orang Israel. orang Israel. Mari kita lihat jawabannya di Galatia 3 ayat 29. Kita pahami firman Tuhan. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Haleluya, haleluya. Kita berhak akan janji-janji Tuhan kepada Abraham. Amin. Abraham siapa? Orang Hah? Beriman. Leluhurnya orang Israel, ya kan? Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu Israel. Berkat Abraham sampai ke kita. Amin. Janji-janji Tuhan kepada Abraham, kita pun berhak. Kenapa? Karena kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, walaupun kita bukan keturunan Yahudi, kita nggak perlu takut. Kita yang ada dalam Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita, Allah yang berkuasa, kita berhak akan janji-janji yang Tuhan kasih kepada Abraham. Amin. Karena kita percaya Yesus. Kecuali kita tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya kan? Atau kita menganggap bahwa Yesus itu cuma sebagai manusia, ada yang lain yang harus disembah. Jangan salah, dia Alfa dan Omega. Tadi sudah dikatakan Yesus Tuhan. Satu lagi ayat pengunci, Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25 ini ayat yang terakhir yang akan menjadi pamungkas, ya. Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya. Di sini firman Tuhan mengaminkan. Barang siapa yang tidak amin, firman Tuhan sudah mengaminkan. Tidak perlu amin dari saudara. Ya, saya baca lagi ya. Yudas pasal 1 ayat 25. Ya, siapakah Allah yang Esa adalah juru selamat kita? Siapa namanya? Yesus. Yesus Kristus. Tuhan kita, ya. Dia Allah kita, dia Tuhan kita. Kemudian dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa dari dulu atau sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah. Amin. Wahyu 21 ayat 7 nggak usah baca. Di situ dikatakan barang siapa yang menerimanya, dia menjadi Allahku, ya. Dan kita baca saja biar jelas. Wahyu 21 ayat 7. Biar lebih jelas. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Haleluya. Yesus adalah Allah kita. Dan di akhir ini memang benar-benar ayat yang terakhir, ya. Wahyu pasal 22 kita baca sama-sama, di mana dikatakan aku Yesus. Wahyu pasal 22 dia mengatakan aku Yesus. Ada nggak? Aku Yesus. Hah? Ayat 16.
Coba baca. Wahyu 22 ayat ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya ya, terima kasih sudah membantu baca firman Tuhan ya. Tadi saya baca lagi Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku. Nah, ya kita kembali sedikit waktu Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat-malaikat karena dia ketakutan. Ternyata malaikat itu adalah suruhan dia. Bapak Ibu, kitab Wahyu ini adalah penyingkapan ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu disingkapkan dalam kitab Wahyu. Ya, ada orang mungkin yang berpikir bahwa dia manusia, ternyata dia adalah Tuhan ya. Malaikat pun disuruh oleh dia. Amin. Oh, karena dia adalah Tuhan ya. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia minta kekuatan kepada malaikat. Jangan kita berhenti di situ, Bapak Ibu. Jangan kita berpikir bahwa Yesus itu diberikan kekuatan oleh malaikat. Kita harus paham bahwa waktu itu memang dia menjadi manusia, dia mengosongkan diri. Tapi ternyata di kitab Kewahyuan, di kitab Wahyu disingkapkan. Oh, malaikat pun disuruh oleh dia, ya. Dia yang maha kuasa, haleluya, dia maha kudus dan semua ada di dalam dia, seluruhnya ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena dialah penguasa, haleluya. Saya tidak ada bahasa yang terbaik untuk bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya segalanya bagi kita. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian. Kaulah